Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini? Puji Tuhan kita kembali berjumpa dalam renungan awal pekan. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami siap merenungkan firman di pagi hari ini yang dapat menuntun setiap langkah hidupan kami dalam sepekan yang akan kami jalani. Dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan bersama terdapat dalam Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-10. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, mulut adalah senjata yang mematikan walaupun suatu anggota kecil dari tubuh. Dari mulutlah keluar berkat dan kutuk. Ia bisa membangun sebuah negara yang kuat ataupun menghancurkannya. Dalam kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat 11, pasal 25 ayat yang ke-15. Tanpa disadari, mulut kita bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Atau sebaliknya kita bangkit dari keterpurukan yang kita alami. Dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-8 dan Amsal pasal 18 ayat 21. Bapak Ibu Saudara, dosa lidah timbul dari hati kita. Karena dari hati kitalah timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-19. Bila hati kita bersih dan tulus, perkataan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang kekasih dalam Kristus, di awal pekan ini, Tuhan menginginkan kita untuk lebih sering mendengar sebagai seorang murid, sebab kita dipilih sebagai penyambung lidahnya bagi orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, perkataan kita haruslah mencerminkan firman Tuhan agar bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan Tuhan telah memberikan kepada kita mulut untuk memuji Dia. Sejak kita masih dalam kandungan, Allah menunjukkan bahwa ada kuasa dalam mulut kita, di mana kita sebagai penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, melalui ucapan bibir kita yang memuliakan namanya. Bapak Ibu Saudara, dari mulut kita ada kekuatan untuk melawan musuh. Misalnya rasa takut, keraguan-raguan yang muncul dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita berhati-hati dalam mempergunakan mulut kita, karena bisa menjadi berkat atau kutuk bagi diri kita, bagi keluarga dan keturunan kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Jadi apakah yang kita pilih, berkat atau kutuk? Tentu saya mengajak saudara di awal pekan ini, kita memilih perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang memberkati. Memang Bapak Ibu Saudara, kita sadari bahwa terkadang kita manusia lemah. Tetapi kita minta Roh Kudus memampukan setiap kita agar kita belajar mengucapkan kata-kata yang mendatangkan berkat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bahkan bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur di awal pekan ini. Melalui firman-Mu, kami diajarkan, kami ditegur. Biarlah kami memperbaiki perkataan-perkataan kami selama ini yang tidak menjadi berkat. Roh Kudus, bekerjalah lebih dan lebih lagi dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam tindakan kami, dalam seluruh hidup kami. Supaya
kami dapat melahirkan buah-buah yang baik di dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur, kami melangkah bersamamu dalam sepekan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat menjalani sepekan ini, tetap kuat, tetap semangat, tetap optimis. Tuhan menyertai kita. Shalom dan selamat bekerja.